tahu. Kamu tadi tahu nggak kenapa ini tak keluarkan dari bank instrumen? Kenapa ini balik lagi? Ya kan? Jadi pada prinsipnya sih, kalau kita bicara rata muka, itu butuhnya itu minimal kita butuh 2 pinset. Nah, saya nggak banyak itu, minimal 2 pinset. Bisa 1 pinset chirurgi, 1 pinset anatomi. Ya, jadi begini. Tapi bisa jadi settingannya itu adalah ada 3, 2 pinset anatomis, 1 pinset chirurgis. Kamu harus tahu kapan kita 3 itu kapan digunakan. Saat 3 itu digunakan cara seperti apa, 2 digunakan saat apa, kita harus tahu. Mereka ada yang tahu nggak? Itu fungsinya, saya tahu itu. Kapan kita gunakan dia model 2 atau model 3? Teman-teman salah lah, itu apa bunyi jenisnya? Ya, kita anggap ini adalah gunting lurus, ya gunting lurus dia mesti steril. Jadi kalau sama dia ada gunting mikrotomi, ya gunting mikrotomi tergantung dari settingannya, ya kan? Ini gunting plaster dia akan tidak butuh, ya kan? Makanya saya taruh di bagian luar, tapi sebenarnya di bagian dalam. Oke. Pinset chirurgis, maaf. Kalau kita pakai 3, dan makanya kita harus lihat ya, dia berapa pinset yang tersedia di. Anggap ini adalah alat kita, ya. Kalau ternyata dia ada 3, artinya 1 itu digunakan untuk pada saat kita membuka ini ceban, ya itu. Tapi kalau ternyata posisinya hanya 2, ya jangan kamu gunakan itu buat perban, karena kamu akan kekurangan pinset, ya kan? Jadi kalau ada 3, makanya Anda itu harus pertama itu kalau saya itu harus saya buka dulu. Jadi langsung mikir, mau loro ya cara pakai yang cara yang buka dia pakai ya, bisa dipahami? Tapi di posisi dia 3, oh saya bukanya harus pakai pinset. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Oh ini penting ya, maksud dulu ya. Ini anggap aja saya keluarkan, ya. Minimal adalah 2 pinset chirurgis, 2 pinset anatomis, ya. Cucing minimal ada berapa? 1. Ya, minimal 1. Jadi nggak harus wajib 2. Kalau ada 2 ya bonus, ya. Nggak apa-apa, ada 2 ya aja. Kan gitu ya. Ini settingnya. Kalau di kondisi realita ini adalah masih dibungkus dengan kain steril, karena dia harus steril. Baru kita buka, ya kan? Kalau semama, oke, sekarang nanti aja ya. Tambah lagi. Tadi ada koreksi bahwa kucing tadi diambil kemudian ditaruh di bawah, ya kan? Dikeluarkan gini kan? Ya kan? Boleh nggak di ini? Nggak boleh. Maksimalkan area dari sini. Ya, biarkan ini steril, ya. Jadi jangan ditaruh di bagian luar, ya. Nah, jangan ditaruh bagian sini, bukan gini, jangan, ya. Mungkin nggak tahu ada paradigma yang taruh di luar, tapi kalau saya salahkan. Jadi paradigmanya adalah kita taruh di bagian dalam. Oke, clear ya di sini ya. Ya, jadi harus paham, ya. Oke, ini masih bahas alat-alat dulu ya. Ini adalah ini kasa steril. Ini kasa steril. Kalau di lapangan mungkin bisa saja dia di dalam kom tertutup seperti ini. Tapi kalau dia tidak ada, artinya kan masih terpacking seperti ini ya. Nah artinya nanti adalah buka seperti ini, ya anggap aja. Ya jadi anggap aja. Ya, sebentar. Nah, anggap aja kalau kita nanti kita gunakan, itu bisa saja itu langsung nanti tadi kan begini kan, ini terus taruh sini kan, kan buka seperti ini. Kalau ada koretang bisa maksimalkan dia pakai koretang taruh di sini. Sini apa sini?
temperature control dia di sini tidak ada penahannya, ya kan? Bakteri muncul ini lebih gampang, ya toh? Kamu ambil air ini trut loh, ya kan? Trut selebar ini masukin sini aja, aku pakai kok banget sih, ya kan? Rata luka itu berarti kayak orang main gambar, penggambar deh, seni gitu loh. Nah seni saya itu seni tidak beraturan nih Pak. Pokoknya ngono wis, jadi kamu taruh, Pak nggak ada korentang nih Pak, kan ini agak korentang, ya sudah buka gini aja, wis pasti. Ya sing yakin gitu loh, kok orang tua ini. Ya tapi ada tekniknya bukanya, ya jadi bukanya gini. Jadi nggak asal buka, bukan begini juga. Satu, ya buka set. Nah, ini ya. Gitu ada deh. Kelihatan orang itu terbiasa apa tidak. Saya kan sudah lupa sebenarnya. Kalau dulu terus merem sih ngomongin kan. Sudah tidak pernah ngarapan buka pasien ya. Jadi lali-lali. Tapi selalu intinya ini kan ya. Intinya ya sudah menunggui betul-betul pakai jembatan keledai ya, gampang ini. Jadi kamu baca ini nggak ada yang sesuai. Makanya tadi saya bilang mesti itu salah. Tapi saya punya paradigma apapun caramu selama itu steril tidak akan saya salah. Gitu loh ya. Jadi gitu ya. Nah, lebih seperti itu ada di semua. Nah, kemudian ini alat ya korentang ini kalau ini digunakan kalau selama dia LF ya, artinya dia harus sebagai membalut ya, fiksasi ya. Ini namanya apa? Elastis. Ya. Kalau dia tidak itu, gatnya tidak mau aja, kan gitu ya. Ini adalah sul. Sudah disampaikan oleh Bu ini bahwa dia buka sedikit aja, ya kan? Untuk nanti mempermudah kita mengambilnya. Jadi karena nanti kan kita butuh mengambil, tapi dikorbankan kan yang tadi benar sebenarnya, cuma tadi lupa dia risetnya sudah ditaruh semua, ditaruh di bengkok, ada di sendiri, gitu ya. Nah itu aja ya. Nah terus ini sudah, ini kapas besi ya. Memang ada beberapa digma. Ada yang perawatan luka itu menggunakan kapas, kan gitu ya. Ada menggunakan kapas, tapi ada beberapa yang menggunakan dia adalah kasa, seperti itu ya. Tergantung dari lapangan lah, dia menggunakan kapas atau kasa. Tapi isinya dua-duanya tetap steril. Sedangkan kalau kasa itu kan sebagai penutup juga ya, artinya dia sebagai secondary dressing. Jadi kalau kapasnya hanya untuk ini membersihkan saja. Itu aja yang harus diperhatikan ya. Jadi terlepas dari ada kasa atau kata kapas terserah ya seperti itu. Tapi kalau di lapangan mungkin di peralatan bonker lebih banyak pasti pakai kasa seperti itu ya. Sehingga kasa prinsipnya adalah dia steril tapi ya, tapi juga dia akan itu juga mungkin kasa bersih kalau sama untuk ini ya, untuk buka-buka yang pertama itu tadi ya. Oke itu. Terus bengkok ada berapa? Minimal satu. Kalau ternyata di bengkok disediain dua. Bukan kalau ini maksudnya itu apa berdua? Dari tadi saya bilang kalau dua. Kalau dia dua, ini apa? Satu bengkok buat apa? Satu bengkok buat apa? Ya, jadi artinya satu buat benda motor ya, atas dasar setelah perawatan, satunya digunakan untuk instrumen ya, jadinya mungkin dia pinset yang pertama kali saja dicampurkan dengan yang dengan hias ya itu. Jadi harus tahu fungsinya ya, jadi tahu ya. Oke, ini saya balikkan ke dalam balik lagi gini ya. Atau gini aja wis. Nah, ini ada baca, ini ada tutupnya ya. Nah, gini ya, ini ada baca steril ya. Oke, ada pertanyaan bagus tadi ya. Pak pakai alkohol
ini memang salah ya, sudah pasti salah. Jadi kita apa namanya, ya pasti salah itu guys ya. Kalau pakai gini kan akhirnya kalian terpatri dengan itu. Jadi patokan yang gini-gini salah itu ya. Ya. Jadi salah. Ini aja. Sekarang kita kasih beberapa cara ya. Jadi ada banyak paradigma. Satu itu adalah kita ada yang kita buka dulu, baru kita siapkan alat-alat yang on stereo, ya kan? Kita buka dulu. Kayak tadi kan kamu kan buka dulu, ya buka dulu, habis itu baru siapkan on stereo. Nah, oke, kalau kemarin di Bu ini diajari memang gitu ya? Buka dulu, baru alat yang on stereo, gitu ya? Oke, nah ada banyak paradigma yang apa namanya kita siapkan alat-alat yang dulu. Apa sih yang aneh? Jadi saat dia nanti apa namanya sudah buka itu sudah tarik running, buka terus ganti langsung tarik running. Jadi tidak terjeda. Maksudnya dalam artian ini terbuka, terus habis itu set ini itu ada yang kurang, kalau corek nggak asisten rek, lo viral. Kita biasa tinggal dulu ya. Ya, itu paradigma saja. Tapi kalau saya secara pribadi, saya pasti menyiapkan alat dulu dengan tenang sambil ngomong-ngomong. Gimana kondisinya Bu kan gitu ya. Itu urusannya kok. Ini sudah alat sudah ready, ya sudah ready. Baru saya akan on ke pasien saya. Jadi buka dulu. Habis itu biarkan baru kita ambil. Seperti itu, ya. Kalau saya pasti akan saya buka dulu ya alat saya ada apa saja kan begitu ya. Oh ya pasti pakai ya cuci tangan sudah pakai handscoon ya, sudah pakai handscoon ya. Nah kemudian kita buka deh ya. Nah kita perhatikan alat kita ada apa saja. Itu harus ini maaf ya balikan lagi ya. Nah kan gini loh. Oh alat kita alat 1 2 3 sudah kan gitu ya. Sudah kebayang ada 3 jadi hanya 1 harus saya gunakan untuk membuka, ya kan? Terus habis itu kita pastikan kalau sudah buka kayak gini ya, kita berikan cairan, ya kan? Kita sudah pakai handscoon ya. Oh ada 2 ternyata. Ya, kalau gitu dibesarkan. Nah, ya kayak gini ya. Oh, taruh sini aja. Jadi jangan ditaruh di bagian luar, ya. Jadi taruh sini aja. Taruh sini, taruh dalam aja, ya. Bisa dipahami di sini ya. Oke, terus itu udah dibuka tuh, ya kan? Kita berikan cairan, kasih cairan dia dalam macam sini lah. Wes, gitu aja, ya sudah kita siapkan. Buka tuh ini, ya kan? Nah, langsung aja lah kita siapkan berapa? 1 2 3. Taruh aja luarnya dulu, ya. Gak usah langsung di bagian dalamnya. Atau mungkin kalau ada 2, taruh mau di bagian cucing yang satunya enggak apa-apa. Jadi karena ini posisinya masih kering dong. Nanti kalau butuh tinggal kan kita bisa kan hitung ya kita ambil aja wes taruh aja gini wes, ya kan seperti itu, ya kan sudah patul kita buka kan begitu kan ya ini kita sudah tutup, ya kan sudah kan. Nah terus habis itu baru kita posisinya berpikir ke arah pasien karena Pak sudah lengkap cucing apa namanya cucing sudah dipisahkan, kapas sudah ada, kemudian cairannya sudah ada ya, pinset sudah ada, kemudian ini sudah terbuka ya. Nah terbuka oh ya makanya sudah benar ya, jadi posisinya begini ya, jadi nggak boleh begini ya, tapi sudah benar dari sama salva ya, posisinya dia begini, ya kan. Atau mungkin ada dosen yang ngajari nggak begini juga ada, ini geser sedikit gini, ini begini. Nah jadi biar ada space di sini juga sama aja, ya. Mau silakan lah, saya kira. Terus sudah kan, adanya ini sudah siap, ini sudah dibuka juga. Jadi jangan lupa ini juga dibuka, ini tidak lupa dibuka gimana? Yo jo, semua lupa yo kok rada riweh sih kan begitu. Jadi Anda harus ngatur tangan kalian untuk benar-benar bisa buka dengan 1 tangan gitu. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau saya seperti itu ya, buka set kan gitu. Karena nanti kalau sudah buka benar sedikit kan tinggal diduduk ditarik ya. Kan dipakai pinset kan gitu. Jadi
Itu aja Mas prinsipnya itu. Nah itu udah kan? Udah kan? Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi biar kalian nggak bingung. Ini cara saya ya. Jadi kita akan main instrumen, ya kan? Kita buka instrumen kita sambil kita lihat berapa pixelnya. 1, 2, 3, satu gunting sudah ada, cucing ada berapa, kita bermain di gini. Oh, saya harus nanti buka pakai pixel, ya kan? Terus itu kamu siapkan cairan. Ini nggak harus cairan ya. Jadi kalau mau kapas dulu nggak apa-apa, nggak ada aturan di urutannya siji loro terus apa enggak. Pokoknya ini kamu mau menyiapkan alat on steril ya, siapkan aja kan gitu ya. Kamu masuk thread gitu sudah. Nah, jadi nggak boleh gini ya, nggak boleh ya. Jadi harus agak jauh. Roto-roto nggak estetik itu nggak ada masalah. Itu katanya itu estetik begini aja lah biar rapi gitu ya, tambah salah itu kan gitu ya. Jadi jaraknya jauh kan gitu. Terus itu kapas tinggal kamu buka ya, komnya ini kamu taruh sesuai kebutuhan ya. Ya minimal berapa lah, anggap aja kalau buat peralatan lukanya nanti 2, 1 buat ngeringkan, 2 untuk tutup. Nutup tadi dia berapa? 1 lembar kan? Ya. Salah minimal ada 2 karena 1 dia posisi di bagian bawah yang langsung berkena luka, kemudian atasnya harus ada lagi seperti itu. Jadi tidak cuma 1 ya. Jadi minimal berapa lah? Yang mana? Itu kan mana? 2 buat mencuci, 1 buat ngeringkan, 2 buat menutup lukanya. Jadi minimal paling ya. Tapi kalau kurang gimana? Ya tidak apa-apa, nanti kalau kurang nggak apa-apa. Kan nanti tangan kan terakhir kan ini sudah on loh. Jadi kan nggak apa-apa kalau ngambil pakai tangan kanan untuk buka gini terus ngambil, nah, itu nggak apa-apa kalau nggak ada asisten. Ya seperti itu ya, bisa dipahami. Nah terus kalau biar kuncinya dia 1, ya artinya ini nanti taruh di bagian sini ya. Tapi kalau ada 2, ditaruh di sini. Tapi nek seumpama ternyata kamu butuh ada untuk mencuci dengan cara betadin atau apa kan begitu ya, tapi kan ada SOP yang dia harus tambah dengan betadin kan seperti itu ya, artinya ini tetap di luar, satunya diberikan NaCl dan betadin. Tapi kalau untuk ini dia tidak perlu menggunakan betadin, jadi bisa digunakan untuk naruh asam seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah siap untuk ke pasien ya. Nah, jadi ini seperti itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya oke, kalau jelas nanti saya langsung. Jadi kan sudah terbuka ini. Saya sudah pakai handscoon nih, ya kan? Alat sudah ready, sudah semua siapkan, sudah saya buka semua ya. Saya pakai handscoon bersih. Nah, selanjutnya baru kita buka kan gitu. Kita dekatkan apa? Kita bengok kan gitu. Nah, pertanyaan bagus oleh siapa tadi? Nadine. Dia pakai alat alkohol atau pakai apa kan gitu ya. Ya. Nah, karena posisinya kita itu sudah menguasai alat kita bisa pakai 2 cara deh. Pakai kapas NaCl bisa, pakai kapas alkohol juga bisa. Kan gitu. Cuma kalau yang lebih baik adalah menggunakan kapas NaCl. Kan itu dia tidak mengakibatkan iritasi seperti itu. Nah, caranya bagaimana Pak? Mudah aja. Ini lah, kamu cari mana si anatomis. Nah, ini anatomis ketemu, kan gitu ya. Nah, tinggal kamu ambil. Boleh nggak saya megang gini? Boleh. Ya boleh, karena ini memang tak buat dia tidak steril. Saya ambil, kan gitu ya. Ini kalau ternyata kapasnya dia steril pun juga nggak masalah, kita ambil karena ujungnya kita steril seperti itu ya. Kita butuh maaf terlali ya. Kita butuhnya adalah apa? Ini bisa kita cukupkan seperti ini. Terus langsung kita bawa ke sini. Kita kembali seperti ini ya. Seperti ini. Nah, tangan saya begini ya. Kenapa tangan saya begini? Enggak, memang sudah biasa. Kalau ada sudah biasa, sudah langsung tanganmu gini. Karena jempol ini style besar. Dan
tangannya menggenggam, makanya begini kan. Kamu nggak salah, kamu tangan begini terus menggenggam, nggak ada tangan begini. Tangannya begini, kita nggak pernah buka, jarang pernah buka. Tangannya begini, nah wis itu pasti yang mau jadi perawat itu. Yes, sudah ya kita. Ya, terus buka ada teknik yang dia disuruh untuk muter-muter ya. Iya mas, ya belum gini. Contohnya nggak apa-apa, kita diskusi aja nggak apa-apa. Oh pakai tangan, pakai tangan gimana? Oh ya mewakili Anda, mewakili pinset lah ya tangannya kan. Oke, kita hanya pakai saya pakai pinset. Prinsipnya kalau pakai pinset itu ada tadi yang dia menggulung seperti ini ya. Ini ya. Oke, kanelen yo ngene iki ora apa asli ini ya. Ini enggak apa-apa, tapi posisinya bukan begini sampai atas begini, tapi bareng segini ya. Dia posisinya bagian yang sini, jadi jepitnya berbeda, jadi enggak dari atas terus keluarin seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau aku ya dia kalau Anda sudah terbiasa mau begini juga enggak apa-apa. Itu ya. Tinggal nanti dia buka ya seperti itu. Ini kan tangan kita enggak apa-apa pakai gini ya. Jadi karena prinsipnya bersih begitu loh. Jadi ini bukan alat steril, ini sudah bersih walaupun alatnya dari steril tadi ya. Terus diambil apa? Selesai. Oh iya, kita contohkan ya. Jadi kalau sama buang jangan gini-gini terus kita lihat kamu gini kan ya. Jadi kamu top dulu. Oke, sudah? Sudah paham di sini? Sudah. Udah kan? Nah, selanjutnya itu adalah kita harus evaluasi luka. Apa yang dievaluasi lukanya? Saya satu angkat tangan untuk keroyokan saya nggak suka dikeroyok kok. Satu. Apa? Pemerahan. Terus? Push. Apalagi? Oke, jadi pada prinsipnya nanti Anda baca lebih detailnya itu adalah ada Bates Jensen Word Assessment Tool atau BWAT. Prinsipnya itu satu, mesti kita kalau kita ada luka itu yang dilihat itu satu pasti adalah terkait dengan luas luka, ya panjang luka. Kalau ini kan dia tidak luas tuh, tapi dia kan panjang. Jadi kalau luas itu ada yang sifatnya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. 2 dimensi artinya kan panjang kali lebar, 3 dimensi panjang kali lebar kali kedalaman seperti itu. Sehingga Anda harus tahu panjangnya dia berapa, lebarnya berapa, harus tahu kan gitu ya. Nah setelah kita tahu panjangnya, selanjutnya adalah warna dasar luka ya. Warna dasar luka itu prinsipnya itu adalah RGB, red, yellow, black. Dia berwarna merah, modelnya ke kuning-kuningan atau hitam. Merah itu adalah tandanya dia luka itu baik karena dia terjadi proses granulasi ya. Kalau yellow itu adalah tandanya tanda-tanda infeksi ya. Kalau hitam tandanya dia sudah nekrosis. RGB. Mudahnya kan gitu ya. Merasa menyerahkan kayak gue ini ngono tok wis orang padahal menjadi ngono kan. RGB warna dasar luka. Terus selanjutnya adalah jaringan dasar luka. Jaringannya itu mengandung jaringan apa setelah warna ya. Jaringan itu kan ada beberapa kategori. Apa jaringan apa saja? Jaringan epidermis loh. Jaringan luka. Makanya tadi tak bilang enggak ojo direkam, coba ceritane. Enggak ada ini. Jaringan kan ada jenisnya jenis. Ada jaringan apa? Epitel, iya. Ada jaringan granulasi, ada jaringan nekrotik. Oke, jaringan nekrotik terdiri dari 2, hitam dan kuning. Kuning itu namanya SLAV, hitam itu namanya SK. Yang kelima jaringan infeksi atau jaringan pus. Bisa dipahami? Apakah jaringan itu epitelial? Artinya jaringan yang sudah proses makulasi. Aslinya panas deh.
Silakan dinyalakan. Ya, jaringan epitelial. Apakah jaringan granulasi? Jadi jaringan granulasi itu jaringan yang posisinya dia baru ya, jadi terbentuk jaringan-jaringan baru. Ya, granulasi. Apakah itu jaringan slug? Apakah itu jaringan slug itu dia mikro tapi warnanya kuning yang dia itu masih lembab. Kemudian ada jaringan estar atau jaringan mikropil yang warnanya hitam, ya. Kemudian jaringan pes. Nah itu dikaji. Nah, rata-rata gaul saiki. Kamu jaringan anak kan anggap kayak orang awam. Karena kamu ngomong, oh nggak ada jaringan pesnya bu, gitu ya. Pasti orang itu tahu. Oh saya lagi berkomunikasi dengan TS. Loh nggak ada yang tahu TS itu apa? Makanya kalau ada posisinya nanti ada keluarga yang sakit atau siapa sakit, kamu pakai bahasa medis pasti akan dibantu sama. Oh, pasti tahu. Oh ini TS ini pasti akan berbeda perlakuan karena memang seperti itu. Ya saat kita itu tahu ya perawat itu yang dirawat ya keluarga TS pasti dia akan lebih perhatian. Terus wes anu lah wes apa? Fakta lapangan betul. Fakta lapangan. Apa? Ya, lapangan bukti. Jadi dulu saya sampai terakhir istri saya sakit itu ya dibantu semua. Jadi ya memang gitu. Waktu kita ada TS, aku saya sakit mau es krim hitam itu nanti seminggu lebih dari 2 minggu. Antri katanya terus dia belum karena dia kok anu langsung telepon. Aku bisa nggak kok aku saya bisa di es krim di Mugi Waluyo. Ya kayak gini kan ya akhirnya yang biasa kan yang orang yang tidak punya koneksi gitu ya. Tapi ya gimana lagi kan gitu. Karena kondisinya dia memang kesakitan. Iya saya bantu. Itu adalah manfaatnya kita itu tahu siapa medis dan kita bagian dari TS ya. Oke, jadi pakai bahasa-bahasa yang kan ya medis ya. Jadi jaringan bus gitu, jangan bilang nama. Tapi apa lagi? Oh ada 3 ya, luas, kemudian warna dasar luka, jenis apa, kan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, barulah kita lihat yang eksudatnya, yang mungkin dibuka itu bagaimana. Jadi kadang kan ada yang dibuka terus ada berdarah, kan gitu ya. Kita apa namanya belum kita lakukan perawatan luka itu sudah kelihatan, dia sudah mengeluarkan apa namanya eksudat ya. Bisa yang dia serosa sanguinosa, ada yang dia purulen, ada yang dia apa namanya non purulen ya jadi ada yang serosa sanguinosa purulen ya terus habis itu non purulen ini tidak tahu lah agak lupa saya ya pokoknya itulah ya kan gitu ya. Jadi dia apakah darah ya atau sanguinosa atau dia purulen ya jadi untuk apa namanya pes. Nah selanjutnya adalah kita lihat setelah pesnya dari selanjutnya adalah apa namanya kulit sekitar luka itu juga diperhatikan. Ya kulitnya bagaimana, dia ada masalah atau tidak, tapi lukanya bagaimana, jelas atau tidak, kan begitu ya. Nah itu diperhatikan sampai respon nyerinya diperhatikan. Ya kan, jadi pas waktu buka kelihatan buku gimana punya ibu kan itu, ya kan itu artinya dia respon yang harus kita perhatikan. Ya, jadi banyak hal ya, mulai dia luas, kemudian warna dasar luka, jaringan luka, eksudatnya, tepi lukanya bagaimana, warna apa namanya kulit sekitar luka, nyerinya bagaimana. Termasuk kalau kita perawatan secara umum mungkin karena dikubitus atau apa ya, atau mungkin gangren bau itu juga diperhatikan. Baunya bagaimana? Nah, kalau dia posorif kan dia tidak akan ada masalah. Oke, sampai sini clear ya. Ya nanti juga gitu perawat luka. Saya juga harus kita evaluasi gitu ya. Ujian nanti gitu ya. Secara singkat aja. Mau kita perhatikan ini warna luas luka, warna dasar luka bagaimana. Warna dasarnya merah, kemudian jaringannya jaringan granulasi ya gitu aja dibaca gitu ya. Oke sudah kalau sudah. Artinya kita kan sudah buka ya, kita taruh, kemudian ini kan taruh. Artinya kita siap untuk perawatan luka yang steril ya. Makanya
Makanya kenapa kita siapkan di awal, jedanya tidak lama deh. Ya kan ini kan sudah buka tuh, sudah taruh tuh, ya kan kita sudah langsung kan gitu. Jadi enggak leren gini terus ini apa buka kan gitu, ini kan dia nek pas alatnya lengkap enggak lengkap dulu wayu mulai anu ditinggal geledakan kan gitu, enggak profesional gitu. Ya, saya seperti itu. Makanya saya lebih suka kita kuasai kokpit kita dulu. Ya. Istilahnya saya pakai kokpit ya. Jadi bukan rolling, kokpitnya dikuasai kan gitu ya. Nah, selanjutnya kita pakai handscoon steril ya. Handscoon steril itu tadi bukanya seperti buka